Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bandung Investment Forum 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa Bandung Investment Forum 2025. Wanita jelita menjadi biduan. Bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Tuan dan Puan. Semoga acara ini membawa manfaat buat kita semua. Bapak Sekda serta hadirin yang berbahagia, puji dan syukur bela kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di acara Bandung Investment Forum 2025 dengan tema Accelerating Growth Through Strategic and Sustainable Investment, sehingga kita dapat bersama-sama membahas dan menggali potensi-potensi investasi yang strategis dan berkelanjutan untuk kemajuan Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah meluncurkan trilogi inisiasi investasi 2025 yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan investasi di Kota Bandung. 1. Bandung Investor Day sebagai panggung pengenalan peluang investasi yang telah matang dan siap tawar. 2. Bandung Investment Forum sebagai ruang pendalaman dialog, eksplorasi potensi baru, dan kolaborasi perancangan. Serta yang ketiga, Bandung Investment Summit sebagai puncak perayaan di mana minat dan dialog akan dikonversi menjadi suatu komitmen. Bandung Investment Forum 2025 yang sedang berlangsung hari ini merupakan langkah lanjutan dari Bandung Investor Day yang telah diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2025 lalu di Jakarta. Pada acara tersebut, pemerintah Kota Bandung mempresentasikan 5 proyek strategis dengan estimasi nilai investment agregat mencapai 1,077 triliun rupiah. Respon pasar sangat positif dengan 67 calon investor domestik dan internasional yang hadir dan 32 formulir pernyataan minat yang diterima. Kekuatan fundamental Bandung sebagai destinasi investasi terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, lokasi strategis Bandung bukan hanya penyangga ibu kota Jakarta, tapi juga memiliki keterhubungan yang semakin kuat dengan wilayah pertumbuhan ekonomi baru serta potensi koneksivitas masa depan dengan ibu kota Nusantara. Yang kedua, aksesibilitas yang prima dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta Bandung dan peningkatan infrastruktur jalan seperti jalan tol dan lain-lain. Mobilitas logistik dan manusia kini menjadi jauh lebih efisien. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Sebagai kota pendidikan, Bandung merupakan talent pool bagi ribuan guru sarjana di setiap tahunnya. Selain itu, sejumlah success story telah menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan investor, seperti Sukmarekon Bandung yang kini menjadi contoh investasi terpadu dengan dampak ekonomi yang luas serta menaikkan nilai properti kota. Pemerintah Kota Bandung ingin menegaskan pergeseran paradigma dari
birokrasi yang menunggu menjadi birokrasi yang menjemput bola. Forum ini adalah bukti nyata komitmen tersebut. Kami membuka dua jenis peluang investasi utama yang siap dikolaborasikan. Yang pertama, proyek prioritas yang telah matang seperti Sekemalan Integrated Farming sebagai langkah konkret untuk mewujudkan pertanian modern dan ekonomi hijau perkotaan. Selanjutnya juga revitalisasi kawasan pasar untuk meningkatkan daya saing ekonomi rakyat melalui penataan pasar tradisional yang modern dan efisien. 12 aset potensial milik pemerintah Kota Bandung ini diperkenalkan sebagai peluang kolaborasi. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus menghadirkan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berorientasi hasil. Melalui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu atau DPMPSP, kami memastikan setiap investor mendapatkan layanan pendampingan satu pintu yang pasti, cepat, transparan, juga memberikan rasa aman dan kepastian jangka panjang. Mari kita ubah potensi menjadi aksi, ubah dialog menjadi kemitraan yang nyata berdampak bagi masyarakat. I'm here as a mayor of Bandung. I'm not here to do business as per se for myself and by myself. I'm here to make sure that all the business sectors and all the business persons and all the business institutions, also called the business players, are having an equal opportunity to invest in Bandung. Speaking about investment opportunity in Bandung, of course, we have several sectors that we can work out together. First of all is the government sector or public sector, where you can be becoming our partner in building the infrastructure, for instance, or providing the service for the public. That's the first business model. The second business model, of course, is business-to-business partnership. That's when we are placing ourselves as the regulator. Or you can say we are becoming the mediator. And in the end is the third model is when you or your company has an intention to invest 100% in Bandung. That's when we become the enabler. Because we have to make sure that whatever your investment going to be in Bandung will have an equal fair treatment from the government. But if there's any problem, we need to make sure that the government is there to make sure that your business and your investment will not be disturbed by any parties. Right? That is why we are here. So with an open arms, we understand that now the government has to change the paradigm. We are no longer becoming what we call the great ruler of the land. We are your partners right now. We are positioning ourselves as business partner if ladies and gentlemen are willing to invest into our public sector. Or we can be the mediator and regulator when you have a business partnership and invest in Bandung. Saya Mary Damopoli, PT Uji Environmental Teknologi Pengelola Sampah. Acara
Acara sangat bagus banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nur Kencanawati MM. Saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Hermina Pasteur. Kesan pada acara di Bandung Investment Forum, terima kasih kepada Pak Wali Kota Bandung, Bapak M. Farhan, yang telah memberikan fasilitasi untuk kami, memberikan diskusi dan juga terkait dengan hal-hal yang pengembangan terutama dari beberapa investor di sini yang telah memberikan masukan dan juga pengembangan khususnya Kota Bandung ke depannya. Khusus bagi Rumah Sakit Hermina Pasteur, kami juga akan mengembangkan di pelayanan. Tadi sudah disampaikan ke Bapak Wali Kota bahwa kita Hermina Pasteur akan mengembangkan di medical tourism, kemudian juga pengembangan di stem cell. Tentu saja ini juga meningkatkan ekosistem pelayanan di Rumah Sakit Hermina Pasteur. Saya harap kegiatan ini akan berlangsung secara periodik sehingga juga hal-hal yang terkait dengan evaluasi diskusi hari ini bisa kita lanjuti untuk di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Alan Burhan. I'm from Denmark. I've been living here in Indonesia for 10 years. I am an NGO in the organization Yayasan Barata, and we were invited here today into Bandung to follow up on the many projects there are in Indonesia, and is a fantastic opportunity not just for us in Barata, but for every person who has anything with environmental or business in Bandung, in Indonesia in general. So we are more than proud to be here, and we hope that it will give us a chance to enter Bandung in a positive way. Ya, pendapat saya tentang acara hari ini luar biasa, dan Wali Kota Bandung ini sangat visioner ya, membawakan misi tentang bagaimana Bandung bisa berubah dengan mengundang para calon investor, kemudian juga para calon kolaborator di sini hadir, itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang bagaimana wajah Kota Bandung dan kedepannya dari yang Pak Wali sampaikan ini, investor-investor yang hadir hari ini dan para stakeholder yang bisa hadir hari ini bisa mewujudkannya dengan baik. Ini luar biasa. A nice lunch meeting in area Duta Bandung.